Sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Baik, silahkan ketua kelas memimpin doa ke depan. Oke. Amin. Oke, terima kasih. Silahkan duduk. Sebelum memulai pembelajaran kita, di sini Ibu mau mengabsen dulu. Tiara, oke, Tono, Ria, Angel, oke, hadir semua. Materi kita pada hari ini yaitu klasifikasi makhluk hidup. Baik, jadi di sini Ibu akan menjelaskan beberapa ciri-ciri pada makhluk hidup. Makhluk hidup memiliki beberapa ciri-ciri secara khusus, yaitu yang pertama pertumbuhan dan perkembangan. Makhluk hidup akan tumbuh dan berkembang ditandai dengan peningkatan ukuran dan massa tubuh akibat pembelahan sel dan penambahan materi hidup. Contohnya seperti tumbuhan yang akan menjadi lebih tinggi dengan seiring berjalannya waktu. Contoh yang kedua bisa pada manusia yang dengan berjalannya seiring waktu akan menjadi lebih dewasa. Yang kedua yaitu reproduksi. Makhluk hidup memiliki kemampuan untuk menghasilkan keturunan agar spesiesnya tetap ada. Dalam makhluk hidup ini memiliki dua cara untuk bereproduksi. Yang pertama yaitu secara seksual, di mana melibatkan dua individu dengan penggabungan materi genetik. Biasanya reproduksi seksual ini terjadi pada manusia dan hewan. Yang kedua yaitu aseksual, di mana tidak melibatkan penggabungan materi genetik dan biasanya hanya satu individu. Ini terjadi pada pembelahan sel pada bakteri atau tunas pada tanaman. Yang ketiga yaitu respon terhadap rangsangan. Makhluk hidup dapat merespon rangsangan dari lingkungan sekitarnya, seperti cahaya, suhu, sentuhan, dan bahan kimia. Contohnya seperti daun putri malu. Ketika kita menyentuh daun putri malu, dia akan menutup daunnya yang dari pertama tadi terbuka. Ketika kita sentuh akan menutup daunnya secara otomatis. Yang keempat yaitu metabolisme. Metabolisme yaitu proses kimiawi dalam tubuh yang meliputi anabolisme atau sintesis molekul besar dan molekul kecil. Contohnya seperti proses pencernaan makanan yang mengubah nutrisi menjadi energi dan bahan bangunan tubuh. Yang kelima yaitu homeostasis. Homeostasis adalah kemampuan untuk mempertahankan kondisi internal yang stabil meskipun terjadi perubahan lingkungan eksternal. Yang keenam yaitu adaptasi. Makhluk hidup memiliki kemampuan untuk beradaptasi. Contohnya seperti unta. Baik, di sini Ibu ingin bertanya, yaitu mengapa makhluk hidup harus mengalami reproduksi? Mengapa makhluk hidup itu harus berkembang biak? Oke, silakan Aldo. Ya, betul sekali. Makhluk hidup itu harus berkembang biak agar menghasilkan keturunan supaya spesiesnya itu tetap ada dan tidak mengalami kepunahan. Oke, beri aplaus kepada Aldo. Yang kedua yaitu mengapa makhluk hidup harus beradaptasi? Oke, silahkan Rini. Ya, betul sekali. Makhluk hidup itu harus beradaptasi terhadap lingkungan itu agar makhluk hidup itu dapat bertahan. Tadi seperti contohnya yaitu unta yang memiliki punuk untuk menyimpan lemak sebagai cadang makanan dan air di padang pasir. Jadi fungsinya untuk beradaptasi bagi makhluk hidup itu agar dapat bertahan hidup. Baik anak-anak, dapat kita ketahui bahwa makhluk hidup itu memiliki beberapa ciri-ciri. Tadi yang pertama yaitu tumbuh dan berkembang.
Yang kedua yaitu bereproduksi. Yang ketiga yaitu respon terhadap rangsangan. Yang keempat yaitu metabolisme. Yang kelima yaitu homeostatis. Dan yang keenam yaitu adaptasi. Yang ketujuh yaitu ekskresi. Dan yang terakhir yaitu bergerak. Jadi itu adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh makhluk hidup. Baik, demikian materi kita pada pagi hari ini. Apa semua sudah mengerti? Oke, semua sudah mengerti. Baik, di sini Ibu akan memberikan kalian tugas. Silahkan kalian buka buku halaman 32. Di bawah itu terdapat ada 5 soal. Silahkan kalian kerjakan di rumah. Itu menjadi tugas kalian di rumah, dan minggu depan Ibu akan memeriksa tugas kalian masing-masing. Oke, sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita tutup dengan doa. Silahkan, Ani. Oke, terima kasih. Silahkan duduk. Oke, demikian materi kita pada hari ini. Selamat pagi.